Oke, Sobat Hijau, kembali lagi dalam Bincang Plano. Kali ini kita kedatangan tamu dari teman kita sendiri di lingkup Planologi Kehutanan, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan. Kita akan membahas atau membicarakan sesuatu hal yang sangat menarik, yaitu sesuatu yang tak kasat mata di lingkungan kerja kita. Mungkin kita perkenalkan dulu, di samping kanan saya adalah host yang kondang sekali nih. Oke, Pak Wicak, gimana Pak Wicak? Hai Sobat Hijau, kembali lagi di Bincang Plano. Nah ini tamu kita ini sangat ini nih, Mas Abah ini. Tamu kita ini memang dia bisa bisa Melihat sesuatu. Ya, teman-teman kita Ya. yang tak kasat mata. Mungkin dia juga ikut ini juga kali ya. Ikut absen kali ya. Bisa jadi hadir. Oke, selamat datang Bulana di podcast Bincang Plano. Halo. Gimana? Ada nggak teman kita di sini? Sudah straight. Sebelum kita lanjut ya, ini nggak apa kan, maksudnya udah nggak masalah kan kita ngomongin ini ya, udah izin ke ini kan? Udah izin sama Teman-teman yang tak kasat mata. Nanti kita pulang nanti diikuti nanti. Oh itu mah urusan masing-masing ya ntar. Oh gitu. Baik. Tapi ya siapa tahu ada tips and trick biar kita nggak diikutin. Waduh. Agak berat ya. Agak berat ya. Ini nih Lana nih sebenarnya pertama kali bisa lihat itu kapan sih? SMA kelas 1. Oh, SMA kelas 1? Iya. Itu awalnya gimana tuh awalnya? Dulu saya ikut Merpati Putih. Habis ikut Merpati Putih pula baru berapa kali latihan lah. Mungkin kira-kira kan memang latihannya itu malam ya. Malam, jadi setiap hari, jadi seminggu ada 2 kali lah gitu. Baru 3 kali pertemuan lah gitu. Pulang langsung bisa lihat macem-macem gitu. Karena kan Merpati Putih itu pakai getaran ya. Berarti mata batinnya getaran. Keluar berarti ya. Bisa jadi. Mata batin. Iya. Ya disebutnya mata batin berarti. Sebelum Merpati Putih itu berarti belum bisa ngelihat tuh. Belum. Gitu. Nah, itu pertama kali tuh lihat apa tuh? Lihat perempuan duduk di dahan lagi oncang-oncangin kaki, rambutnya panjang, lagi ketawa, tapi suara ketawanya kayak suara burung. Gimana tuh Gitu. suara ketawanya? Agak susah Dicontohin ya. Susah banget Itu ya. awal mulanya pas lihat yang pertama itu perasaannya kayak gimana? Takut lah. Oh, takut. Iyalah, takut ada perasaan takut yang ya karena baru pertama kali kan, Iya. sesuatu hal yang nggak pernah Apalagi dilihat. itu SMP ya? Apa tadi? SMA ya? Oh, SMA ya. SMA kelas 1. Oke. Pulang masuk ke rumah juga tiba-tiba udah kelihatan semua tuh yang ada di rumah. Berarti seperti gitu? seperti banyak banget sepertinya yang dilihat itu sama kayak lingkungan kita aja gitu Ya bentuknya. ya ada yang berbentuk ya manusia, ada yang bentuknya aneh juga ada. Oh gitu. Oh di rumah itu pas udah lihat itu di rumah tuh udah bisa langsung Iya, lihat langsung ya? kelihatan. Banyak ya di rumah itu. Banyak ternyata di rumah saya. Di rumah saya banyak banget. Di depan pintu udah disambut, tiba-tiba ada tinggi besar. Pertama kali langsung ngelihat banyak begitu ya. Terus adaptasinya gimana? Susah ya karena Itu baru hari pertama. Iya, Yang hari pertama baru pertama kali melihat. Terus apa yang dilakuin tuh? yang dilakuin yang apa ya? Ya bingung lah, nggak tahu harus bagaimana kan. Terus sempet kayak apa ya? Ngobrol lah sama temen-temen yang sesama MP yang bisa lihat gitu. Terus saya bilang besoknya ketika MP lagi tuh saya bilang gitu, saya cerita kalau kok saya udah bisa lihat ya gitu, lihat macem-macem ya gitu.
Ini gimana sih ininya, udah nggak apa-apa diinin aja kata Berarti gitu, naik Mas. tingkat MP-nya tuh. Oh, enggak. Saya kira udah ngikutin MP naik tingkat MP-nya gitu. Bukan. Ujian pertama itu supaya naik tingkat Iya, gitu kan. kayak MP-nya. konsultasi lah sama Senior, gurunya senior, juga, sama guru-gurunya ya. senior gitu. Saya kok jadi bisa lihat ya gitu. Iya, Berarti sejak itu terus bisa lihat tuh setiap hari pasti tuh bisa lihat itu, pasti ngeliat. Iya, Oh gitu. bisa lihat. Saya adaptasi setahun. Berarti kelas 2 udah Kelas 2 SMA udah mulai relate lah, maksudnya kalau ketika ada tiba-tiba di sekolah ada yang wah gitu, udah biasa gitu. Tiba ada Itu jadi terus kayak tiba-tiba tiba-tiba suka ngagetin ngagetin gitu, gitu ya? karena kan mereka tahu kita bisa lihat dia energinya beda lah gitu. Energi badan kita misalnya kita memang bisa lihat energinya beda. Itu memang mereka pengen menampilkan atau memperlihatkan ke Mbak atau gimana ya kalau lihat dari dengar cerita dari Mbak, dia karena tahu Mbak bisa lihat apa sengaja diliatin juga sama dia atau Iya, saya karena kan masalahnya saya cuma bisa lihat ya, saya nggak bisa komunikasi. Kalau tadi Mas Abai nanya kayak gitu, saya juga langsung tanya ya kali kurang paham ya. Berarti Bisa juga ditanya kenapa Cuma gitu memang, ya. Berarti malah ya nggak bisa ada bahasa beberapa hantu yang ya? ada beberapa emang iseng sih, mungkin karena dia tahu kita bisa lihat gitu. Cuma kan karena memang saya nggak bisa komunikasi kayak macam Mbak Risa ya, yang di jurnal Risa kan, kalau mereka kan bisa komunikasi, tapi kalau saya kan hanya sebatas Tapi dia lihat aja. pernah ngomong gitu, berbicara gitu. Mengajak komunikasi mungkin ya. Komunikasi. Iya ada sih dia kayak, tapi kan saya nggak bisa nggak tahu kayak Maksudnya kayak apa orang gitu ya. kayak orang apa ya, orang bisu gitu. Dia ngomong tapi saya nggak bisa denger gitu dia mau ngomong apa gitu. Oke. Nah ini tadi kan bentukannya macam-macam ya. Nah, ini yang paling abstrak tuh bentukannya kayak gimana tuh? Yang paling Abstrak ya. Iya. Ya mungkin yang kayak apa ya? Apakah Kayak itu mau bermata satu ya Mas bermata Abay? satu, Bisa. iya Bermata ada. Iya. Kayak Apakah di kayak gitu? monster ada juga. Tapi ini kayak manusia apa hewan gitu maksudnya? Hewan juga ada nggak? Kan dia kalau ini saya kurang nanti Nggak, yang pernah saya dialami, yang pernah dialami, yang pernah yang saya dialami. lihat ya, yang saya lihat sih memang ada yang bentuknya hewan juga ada. Ada yang kepalanya manusia tapi badannya hewan juga ada. Berarti yang Kepalanya digambar-gambarkan ular, visual di media kepalanya kayak gitu juga ada ya. kepalanya manusia, badannya ular gitu juga ada. Oke. Gitu. Menarik juga ya. Nah ini kalau di kantor nih ada nggak? Di lingkungan sekarang. Iya di Manggala sini nih. Oh di Manggala. Di direktorat ada Blok 7 lantai 5 lah. Sebenarnya kan kalau secara nyebutnya apa ya, etika ya, yang saya alami sendiri ya, dia kayak merasa tidak suka kalau misalnya ada yang bertanya gini, Lan di sebelah gua ada nggak sih gitu. Dia Nggak mau dia? nggak mau dia, jadi dia kayak marah gitu, ngapain sih ngasih Nah, ngasih bentuk tahu. marahnya pernah kejadian kayak misalnya kan itu etika yang Mbak sampaikan. Terus ketika Mbak melanggar etika itu apakah dia pernah marah gitu? Ya marahnya kayak apa ya, dia jadi kayak nempel gitu ke badan saya gitu. Oh gitu. Nempel Ngeraju ya, panas pundung, gitu. pundung ya. Pundung etikanya dilanggar. Oke. Gitu. Oh jadi di ruangan banyak nggak di ruangan? Ruangan ada. Nggak itu dilihatnya bisa waktu tertentu apa emang kalau kayak pagi gini siang gitu? Ya bisa kalau kelihatan juga? saya memang kelihatan. Mau dia pagi, siang, sore, malam juga kelihatan. Gitu ya. Berarti memang ada kehidupan di luar kehidupan kita gitu. Iya. Berarti dunia maya itu nyata, Bay. Iya kan? Iya kan? Dunia lain tuh ada berarti ya. Iya. Itu dia. Oh, seru juga ya. Berarti dari ketika etika itu jadi kita nggak bisa melanggar. Tapi ketika pengalaman pribadi misalnya Mbak
pernah diganggu nggak sih? Atau pernah temen yang Iya. diganggu nggak sih gitu kan? Kalau diganggu sering, Oh diganggu sering. colek-colek Oh gitu? misalnya. Itu kerasa Kita itu? lagi kerja gitu. Kerasa nggak dicolek gitu? Kalau saya lembur biasanya sih, Oh lembur. karena kan orang udah nggak ada Oh orang iya, nih di atas maghrib ya. di atas Agak jam sepi kan maghrib, memang nggak terlalu jam banyak. 5:30 lah, 5:30 udah rame. Udah rame. Di rame itu dalam artian banyak yang berkunjung datang ke Oh di tempat atas kita. maghrib ya, di atas maghrib dia mulai rame ya. Udah banyak. Oke. Saya kerja tercolek-colek. Ada nggak dia apa gitu ngetik-ngetik kayak apa gitu? Iya, Oh sering. gitu juga. Heeh. Jadi nggak hanya colak-colek berarti ya? Iya. Oh ngetik-ngetik bisa ya? Karena- Berarti dia bisa dikasih disposisi ya? Oh kerjain ini dong. Bantuin gak? Buat cepat selesai kan? Ya itu bisa jadi tuh, bisa minta tolong itu. Bisa. Soalnya saya pernah punya pengalaman nih. Ini jadi nyambung cerita Balana. Saya pernah pengalaman. Jadi ketika saya menghadap pimpinan gitu kan, ternyata nggak ada. Ternyata ada di ruangan sebelah. Saya kejar ke ruangan sebelah. Ternyata dia ada di bawah. Ketemu lagi sama saya di bawah. Kata saya, Pak, bukannya tadi Bapak ada di atas? Lah saya dari tadi ada di sini katanya. Gitu. Apakah itu salah satu dia? Bisa juga menyerupai. Menyerupai Jadi orang bisa nggak juga. bisa lihat tuh bisa lihat ya? Iya, bisa juga. Karena Tapi Tergantung kalau dari saya dianya. itu sesekali bukan kayak Balana mungkin karena apa gitu dia pengen iseng atau apa, memang kadang suka iseng juga dia berarti ya? Iya. Tipikalnya. Ada yang iseng, ada yang nggak iseng. Gitu. Macam-macam ya. Macem-macem. ini itu kan di kantor ya. Kalau misalnya berarti dia itu menempati ruang-ruang yang pernah kosong ya. Ruang-ruang Iya. yang Yang apa? enggak- Dia nyamannya di mana tuh? Dia nyamannya di mana tuh dia? Nyaman. Waduh, kalau itu saya nggak tahu ya. Bukan temen saya soalnya. Coba ditanyain. Tapi kan pastinya ruangannya memang nggak pernah ditempatin kan, nggak ada orang, nggak pernah ditempatin, nggak pernah dibersihin. Oh berarti dia tuh suka tempat-tempat yang kotor juga Iya, berarti ya. Kalau yang agak tempat-tempat yang bersih kotor. ya, atau bersih kemungkinan nggak mau kali ya. Iya. Nah, saya pernah dengar tuh ada temen yang dia bisa ngeliat juga dia kan, dia bisa ngeliat juga. Dia cerita memang kalau si makhluk itu tuh dia makanya kayak misalnya kayak mau apa ya pembalut ya, itu kan digulung-gulung itu dibuang itu kan supaya memang tidak istilahnya diinin sama si makhluk itu ya. Dia suka darah-darah gitu kan ya. Iya. Iya gitu ya. Iya. Itu makanya. Iya. Makanya kalau pembalut itu harus dibuang ini baik Harus kalau itu. dibuangnya. Jangan sedang. Harusnya kayak mbak yang sebelah kita ini. Harusnya pembalutnya Intinya kan sebenarnya dia nggak sukanya tempat kotor gitu Iya, kan ya. di kamar mandi contohnya. menjaga lah Iya. sebetulnya lebih ke hal-hal yang seperti itu. Nah berarti ini sebenarnya asal kita tidak mengganggu, mereka nggak mengganggu ya? Atau gimana? Enggak sih ya, kan dunianya beda ya. Kalau di pengalaman pribadi saya, kalau memang kita nggak ganggu, ya dia juga nggak ganggu sih. Cuma kan kadang-kadang memang ada yang iseng. Kalau karena saya nggak bisa berkomunikasi, bahasa saya tuh kalau saya masuk ruangan baru gitu ya, karena saya muslim ya pakai assalamualaikum gitu. Terus biasanya kalau ini kejadian di waktu saya kerjain arsip di kantor Bogor di Juanda 100, itu kan emang karena bangunan Belanda ya, emang banyak sekali juga memang yang kasat matanya lah gitu ya. Jadi yang saya lakukan itu tadi, terus saya biasanya kan memang kami kemarin itu kan dapat 3 ruangan, jadi masuk ngucapin salam, terus saya suka kiterin tuh, saya bilangnya karena saya nggak bisa komunikasi kan, jadi saya bilangnya selamat pagi, terus good morning, guten morgen, hari ini saya kerja di sini, jadi tolong jangan diganggu gitu. Ganggunya tuh kayak gimana sih ganggunya dia tuh? Ganggunya karena tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, karena kan kemarin itu sempet menata arsip ya. Arsipnya udah dipilah per provinsi karena memang banyak ini saya tumpuk-tumpuk gitu. Nah ketika itu kayak ada, padahal nggak ada angin gitu, terus tiba-tiba kayak berhamburan gitu kertasnya kemana-mana. Oh bisa begitu ya? Terus kalau udah mulai, karena kemarin itu
kantor Juanda 100 juga sempat sampai malam juga sih. Setengah 9, jam 9 saya baru pulang. Jadi menjelang maghrib biasanya. Kalau di kantor Bogor menjelang maghrib tuh udah mulai tuh Kerasa. banyak. Bukan kerasa, banyak. Oh, tapi iya. Banyak Oh, anak-anak udah kecil. maghrib Pertama itu udah awalnya ini ya, saya nggak berarti? ngeh juga. Ini anaknya siapa sih kok maghrib-maghrib. Dia berlarian gitu di selasar Selasar kantor Juanda, Juanda kantor 100, Juanda gitu. apalagi dia punya Iya pas bangunan kan sejarahnya banyak ya. betul. Saya keluar kan, saya cari tahu. Oh, ternyata bukan orang gitu. Oh, iya. Terus itu jendelanya juga kadang-kadang kan saya suka karena memang pengap ya di Juanda 100 jadi jendelanya saya buka-bukain gitu. Akhirnya suka iseng tuh jendelanya dimain-mainin. Kayak di tepis gitu. Kan bunyi kan dar gitu. Terus saya samperin aja paling jangan berisik. Saya masih Gitu. kerja. Nah, katanya tapi nggak bisa sebentar lagi gitu. bahasa mereka. Iya nggak bisa. Nah. Cuma karena saya nggak bisa, saya berusaha pakai bahasa pakai bahasa ini, bahasa Indonesia bahasa lah. Ini ya, bahasa sandi itu ya. Pakai bahasa Kode Indonesia ya, gitu kode maksudnya supaya- saya omongin gitu. Saya omongin, saya juga nggak tahu dia bisa denger Indonesia apa apa enggak enggak kan. gitu kan. Cuma kan ya istilahnya inilah saya di sini kan kerja. Ya mohon maaf deh kalau saya ganggu gitu. Biasanya tuh kalau udah mulai udah agak malam tuh mungkin dia merasa keganggu gitu sama keberadaan saya di situ gitu. Nah, yang pernah kita lihat kan ya Mas Abah ya malam-malam kita nih kayak di film-film tuh kuntilanak. Nah, kayak gitu tuh nggak? Bentuknya kayak gitu nggak? Setahu saya ya kuntilanak iya ada. Tapi ada juga yang mukanya yang cantik ada. Ada mukanya yang jelek juga ada. Ya kayak pocong gitu ya. Maaf ya. Pocong ya bentuknya begitu juga. Gitu. Tapi memang betul yang digambarkan visual di Iya. Film-film gitu mirip-mirip begitu ya? Iya. Oke. Berarti mulai sekarang saya udah nggak lembur lagi lah Mas Abah. bisa saya juga nih. Kalau gitu. Tapi ini jadi ada pertanyaan menarik nih buat Balana nih. Pak. Kalau buat Balana lebih takut atasan, lebih takut ditinggal bis, apa lebih Jemputan. takut diganggu nih sama teman-teman yang tak kasat mata ini? Apa lebih takut sama atasan yang mirip teman tak kasat mata? Aduh ini pertanyaan yang menjebak ya. Pertanyaan yang sangat menjebak sekali ya. Lebih takut atasan, Apalagi setelah maghrib kan lebih banyak kan? Setelah maghrib lebih banyak iya. setelah maghrib. Lebih takut ditinggal bis atau gimana ini jadinya nih? Saya jawabnya agak nyeleneh aja deh Ya boleh nggak nggak apa-apa nih? karena ini juga kan kita Iya, podcast iya. nyeleneh juga. Iya, iya. Saya milih jawaban ini aja deh. Saya lebih takut temen yang kelakuannya tapi kayak yang tak kasat mata ini. Siapa tuh? Spill dong. Inisial aja, inisial. Spill dong. Inisial aja 5 huruf. 5 huruf udah ketahuan Pak. Tapi di keluarga hanya Lana aja yang bisa ini. Saya bapak saya bisa. Oh, mungkin emang keturunan ya. Bisa jadi. Bapak saya bukan- bisa. maksudnya ada. bukan, Adik bisa saya jadi. yang nomor 2 bisa. Gitu. Tapi semuanya bisa lihat apa yang salah satu misalnya dari Bapak ada yang bisa komunikasi atau Oh enggak bisa lihat aja kok. bisa lihat aja. Berarti seru-seruan tuh di rumah. Ih, itu ada itu gitu. Kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu. Bercanda-bercanda Kali- itu ada di situ tuh gitu. Enggak. Kali gue lagi ngumpul emang temen-temen ya istilahnya yang tidak kasat mata ini Ikut juga ngumpul ikut juga. ngumpul. Oh. Iya. Jadi lebih ramai sebenarnya di rumah beliau. Iya. Ya betul kan? Di rumah saya rame banget emang. Sekali ke rumah saya Lana lah coba Jauh. cek. Tapi nggak mau pindah lupa. Gimana Pak? Jadi agak seru cuman saya agak horor. Cuma gak enaknya emang kalau buat saya pribadi yang bisa ngelihat tuh kalau kita jalan berapa namanya itu Berpapasan. berpapasan gitu kadang. Kalau berpapasan tuh
kayak kesenggol gitu ya. Jadi kayak nyetrum gitu. Oh, Itu mungkin kayak tuh pacar. Ya ketemu pacar, kalau nggak ketemu geng lain. Waduh, itu mah Oh, ketemu kalau ketemu langsung pacar mah langsung beda gitu. tuh. Berarti nggak hanya di ruangan aja ya? Lani nggak hanya di ruangan aja, berarti di di tempat umum terbuka gitu juga Ya ada. gitu. Iya. Tempat transportasi gitu di busway atau di itu. Iya ada. Oh, Berarti mereka memang ada di mana-mana. iya iya iya. Memang ada dunianya sendiri gitu. Nunggu ya. Setahu saya memang kan ada sekolahnya, mereka punya pasar, punya sekolah. Oh, ada kehidupan juga di situ ya. Maksudnya ada kayak sehari-hari ya. Iya. Mau nyoba Pak Mas Abai? Wah, Kehidupannya mereka itu. saya agak Ini pernah nih. Nih. Gini lah. Misalnya kan nenek itu masih ada nggak? Nenek saya dua-duanya udah Meninggal. Ya. Nah, Nah, pernah nggak ketemu ngelihat gitu tapi mirip menyerupai. menyerupai sama nenek gitu yang udah almarhum. oh, Pernah nggak lihat yang kayak gitu tapi yang udah meninggal saudara-saudara kita gitu? saudara-saudara gitu maksudnya yang udah meninggal gitu. Iya. Heeh. Oh pernah? Iya. Oh gitu. Tapi kan katanya itu bukan arwahnya kan, istilahnya gitulah ya, gitu kan. Itu katanya kodam katanya. Saya juga nggak gitu paham nih, katanya kan kodam, jadi yang menyerupai ketika nanti misalnya saya meninggal, nanti Mas Wicak atau Mas Abai lihat saya ya itu kodam saya katanya gitu. Mbak Lana pernah nggak nyoba untuk menutup mata itu gitu? Untuk tidak melihat. Apa memang udah nyaman kali ya, udah banyak temannya, baik. Udah banyak temannya. Kayak temannya lebih banyak di sana daripada di sini gitu kan. Makanya dia sekarang suka sering lembur. Kita banyak temannya di situ. Banyak yang nemenin. Banyak nemenin. Ya itu. Gimana itu? Berusaha untuk ditutup apa memang ya udahlah gini aja gitu. Berdamai dengan kondisi sekarang saat ini. Dulu udah pernah sih dicoba buat ditutup ya. Saya juga nggak ngerti tuh caranya, pokoknya saya disuruh merem lah gitu, terus dia pegang jidat saya gitu, terus setelah itu saya memang nggak lihat, saya nggak lihat, cuma saya bisa ngerasain kalau misalnya ada nih di sebelah nih, nyetrum memang, ada gitu, tapi tetap aja saya tetap ngerasa dia emang ada orang di sebelah gitu. Walaupun saya nggak lihat gitu, tapi lama-lama luntur juga, tetap aja lihat lagi. Kembali Gitu. sekarang udah ya istilahnya udah nggak berusaha untuk menutup ya. Berdamai dengan Berdamai. Cuma itu tadi, kecuali kalau memang kalau menurut saya ya, jadi ada beberapa kayak misalnya nih di ruangan ini nih tiba-tiba saya nggak bisa lihat gitu, berarti emang si kasat matanya nggak mau nampakin diri ke saya. Setahu saya kalau bisa begitu dia. iya, kalau dia mau nampakin diri kan dia perlu energi. Nah, biasanya dia ngambil energi dari manusia gitu. Misalnya kayak saya lembur gitu, dia pengen si kasat matanya mau memperlihatkan ke saya tuh, dia ngambil energi saya biasanya gitu. Nah kalau sekarang kira-kira ada nggak? Oh ini pertanyaan menjebak ini. Bukan menjebak, Iya, cuman ada dan nggak ada aja. Ya kan saya bilang, lebih banyak pokoknya di semuanya, saya apa di Abah ini? semuanya, semua ruangan ada. Oh berarti, oke. Karena kan itu tadi kita hidupnya berdampingan. Nggak mengganggu ya. Iya. Nggak diganggu ya. Iya. Jadi ada berapa di sini? Tetap ya Pak ya. Balik lagi ke situ juga ya. Balik lagi ke situ lagi ya. Ada lah, pokoknya ada. Ada ya. Oke. Kan biasa kita nih survei ke lapangan nih, ke dalam kawasan hutan, dalam hutan. Nah itu punya pengalaman gak sih Mbak ke perjalanan dinas dalam kawasan hutan? Pernah sih waktu ikut tim Dutora Nah itu punya di pengalaman. Gorontalo. Apa Punya tuh? pengalaman tuh terkait teman-teman kasat mata yang ikut gitu. Oh iya. Oh itu ngikut sama saya. Nah saya pengen tahu juga nih, temennya yang sini ikut gak ke gunung? Iya. Benar. Ada nggak yang di kantor sini ikut gitu loh? Padahal kan dia belum pesan tiket juga kan? Kalau misalnya dia ikut berarti kan terbang dia kan? Iya. Mungkin kan di sana Ada memang nggak? ada. Yang Mungkin di sana kan pernah ada. lihat di sini, terus dia Enggak sih, enggak sih. Cuma waktu pas
tim Dutora itu karena itu pengalaman saya juga sih karena kan belum pernah main-main ke hutan ya. Karena saya di data dan informasi kan kami hanya mainnya di bukan main ya, maksudnya mohon maaf istilahnya kalau dinas luar hanya di mana di kotanya lah gitu, nggak masuk ke hutan. Nah kemarin itu tim Dutora hampir 3 minggu di Gorontalo. Itu pengalaman banget tuh karena kan masuk hutan ya, masuk hutan terus nah itu pengalamannya karena masuk hutan jadinya udah beberapa yang ngikut pulang gitu ke hotel gitu. Oh dibawa gitu ya? Iya bukan dibawa. Jadi dia ngikut. Dia pengen ngikut. Dia pengen ikut kenapa alasan? Dia nggak bisa bahasa juga. Iya. Agak bingung ya. Berarti gini Bay, yang ikut tim Du, nah itu harus dicek tuh. Dia bawa nggak itu nanti ke kantor, jadi bawa ke kantor kan? Makin penuh lagi itu. Apalagi ruangan kita udah semakin sesak gitu di situ. Banyak kalau di hutan kan karena hutan ya. Ya banyak macamnya lah di sana. Lebih banyak di tempat terbuka gitu ya di hutan gitu ya? Iya di hutan, karena kan emang alam terbuka ya. Terus udah gitu kan emang apa ya banyak pohon ya kan, pohonnya tinggi-tinggi terus. Tapi alhamdulillah nggak sempat mengganggu kegiatan di lapangan kan? Mengganggu saya sih lebih tepatnya. Mengganggu saya. Cuma kan kalau kayak gitu mau nggak mau kan harus dinetralin lah. Saya biasanya kalau udah kayak gitu baca ayat kursi, terus kulhu. Apa? Memang iya kalau saya berdampak ke mereka. Iya, kalau misalnya ada yang jadi kayak orang gila sih sebenarnya ya. Kalau orang ngelihat ngapain sih lo Lan ngomong sendirian. Kalau bisa kayak baca ayat kursi, baca itu dia ini apa mundur gitu atau gimana atau menjauh. Ya. Cuma kan kalau misalnya dia nempel. Terus saya bisanya baca. Saya suka gini. Saya assalamualaikum. Jangan diikutin dong. Saya di sini kerja gitu. Mohon maaf ya kalau saya mungkin saya atau teman-teman saya mengganggu kalian gitu. Berarti kalau masih diikutin berarti kerjanya nggak benar, Bay. Kalau kerjanya benar berarti nggak diikutin. Udah benar ya karena yang baik-baik banyak itu. Iya. Bisa juga ya. Bisa jadi kerjanya jadi nggak benar ya. Ini mungkin jadi ada next step cerita kegiatan di lapangan terkait hal yang tak kasat mata juga nih. Iya, bisa seru nih, lebih seru nih kayaknya nih kalau di hutan karena memang kan ini di hutan kan memang orang udah pasti ininya tahunya bahwa pasti ada tuh di situ. Karena kan udah tempatnya sepi, rimbun gelap begitu kan. Itu. Kejadian-kejadian apa yang pernah dialami mungkin kan? Seperti apa kita nggak tahu ke kondisi di lapangan kan. Oke, Bu Lana terima kasih sudah datang di Bincang Plano, sangat menarik sekali pengalamannya ya. Pengalaman yang membuat saya di sini juga banyak. Baik, terima kasih Sobat Hijau untuk episode kali ini. Salam lestari. Salam lestari. Terima kasih Lana. Makasih. Terima kasih banyak.